Halo Fortuners, gimana bulan Mei kemarin? Udah cukup dihantam belum? Siklus gerhana matahari dan bulan di bulan kemarin yang baru aja lewat agak-agak hebat memang energinya ya. Nah, sekarang kita pun gini, cuma ngingetin di awal ya. Ini bacaan tarot juga astrologi ya. Jadi agak-agak mix, namanya tarot scope, tarot horoscope. Oke. Gue bacain berdasarkan 12 zodiak. Ya. Bagaimana dampaknya di zodiak kalian masing-masing. Oke, kita lihat Merkuri retrograde yang belum kelar ya di bulan Mei, lanjut ke bulan Juni. Dampaknya apa untuk semua zodiak? Oke. Cek it out. Selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan Juni. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan tidak sesuai. Jangan paksain untuk sesuai. Kalau nggak sesuai, gue saranin untuk nonton. Nggak hanya sun sign kalian, tapi juga rising atau ascendant sign kalian, juga moon sign kalian. Nah, cross watcher siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Cancer, kalian welcome untuk join karena energi kita suka ketukar, jadi sangat mungkin pesannya buat kalian juga ya. Seperti biasa gue mulai dengan setiap bulan gue keluarin 12 kartu yang mewakili 12 rumah astrologi. Apa sih rumah astrologi? Untuk kalian yang belum terbiasa nonton channel ini, gue saranin untuk nonton playlist gue tentang 12 rumah astrologi yang menjelaskan tentang 12 rumah astrologi dalam 12 video yang singkat-singkat banget ya. Itu sangat bisa membantu kalian memahami bagaimana gue membaca tarot astrologi, tarot scope, tarot horoskop. Oke, gue langsung aja mulai dengan Lenormand untuk melihat apa yang terjadi pada Cancer di bulan Juni. 3 kartu aja ya. The Owl, Birds, The Garden, Dice, Under the Deck, Snakes. Jantung bacaan kalian, The Garden, kehidupan sosial kalian, atau ada sesuatu yang lagi dirayakan, ada yang perlu dirayakan ya. Tentang juga event gitu ya, atau ini ya kehidupan sosial kalian, entah itu juga dalam network ya, sosial media ya, tentang bagaimana kalian berkomunikasi, bagaimana kalian merepresentasikan diri kalian ya. Kehidupan sosial kalian, The Garden, itu jantung bacaan kalian. Mungkin ini juga tentang sesuatu yang harus dirayakan. The Birds, ada pesan untuk kalian ya, dari pesan-pesan spiritual mungkin ya, karena ini The Owl ya, burung hantu. Dia membawa pesan dari sana, pesan-pesan tersirat, dan ini juga tentang keraguan-raguan kalian sendiri. Alam bawah sadar kalian, Snakes. Akan ada perubahan mungkin ya. Snakes itu tentang transformasi ya, atau juga tentang modus ya, modus-modus di behind the scene ya, di belakang layar. Sifatnya manipulatif. Anyway, gue nggak begitu ngerti, jujur gue nggak begitu ngerti. Tapi mungkin kalau kalian yang resonate mungkin akan lebih ngerti maksudnya apa ya. Mungkin ada yang tersirat dari pesan-pesan itu tentang modus-modus operandi, tentang yang terselubung ya, untuk perubahan, untuk transformasi itu sendiri. Oke. Langsung ke Lucky Tarot, tarotnya gue.
Ini 12 rumah astrologi yang merepresentasikan 12 zodiak. 12 zodiak itu mewakili 360 derajat ya. Layaknya bumi itu sendiri, bulat ya. Ini general reading. Jadi rumah pertama selalu karena gue lagi baca Cancer, rumah pertama selalu Cancer. Okay. Apa yang Cancer perlu ketahui dengan segala perubahan energi semesta yang ada di bulan Juni, dampaknya apa sih dalam segala aspek kehidupan Cancer? Ya keluar. Rumah pertama, The High Priestess. Rumah kedua, The Fool. Rumah ketiga, The Wheel of Fortune. Rumah keempat, The Hierophant. Rumah kelima, The Emperor. Rumah keenam, The Moon. Rumah ketujuh, The Empress. Rumah kedelapan, The Hermit. Rumah ke-9, The Magician. Rumah ke-10, The Lovers. Rumah ke-11, The Hangman. Rumah ke-12, The Sun. Oke. Ini gue buka 12 kartu, tapi gue hanya membaca yang berdasarkan yang akan berdampak dengan dengan perubahan energi semesta yang ada sedang berlaku ya. Kalau ada kartu yang tidak memang berdampak, gue nggak akan jelasin gitu. Dan sesuai dengan energi planet di bulan Juni. Under the deck, the star. Anyway, gue akan mulai dengan pertengahan bulan Mei supaya ada recall ya, recall untuk sebelum kita masuk ke bulan Juni ya. Dari tanggal 21 masuk ke matahari masuk ke Gemini. Anyway, kita baru aja melewati ini ya, siklus gerhana. Gue dari situ aja, siklus gerhana matahari di Taurus dan gerhana bulan di Scorpio ya, di Scorpio. Siklus gerhana ini dampaknya 6 bulan ke depan, sampai 6 bulan. Karena nanti di bulan November ada lagi gerhana matahari di Scorpio kebalik dan gerhana bulan di Taurus. Ya. Itu yang gunanya dari siklus gerhana ini adalah bagaimana kita melepaskan karma lama untuk menciptakan karma baru. Oke. Karena memang North Nodes ada di Taurus dan South Nodes ada di Scorpio. North Nodes itu takdirnya arahnya kemana, fokus kita kemana selama 2 tahun ke depan. Dan South Nodes segala hal yang memang kita sudah paham bener, ngelotok banget ya, yang mana memang sudah tidak lagi sesuai, kita harus tinggalkan ya. Itu South Nodes di Scorpio. Oke. Nah, tanggal 21 kemarin matahari masuk ke Gemini meninggalkan Taurus. Okay. Dan saat yang bersamaan Merkuri itu juga ada di Gemini. Walaupun Merkuri udah retrograde, itu juga buat kalian mungkin kita semua buat kita semua nih kebanyakan ya, energi gerhana itu udah cukup berat ya. Ditambah Merkuri retrograde yang tanggal 10 ya, tanggal 10 di Gemini, dimana itu rumahnya si Merkuri itu sendiri, jadi dia double energinya dan dia retrograde. Biasanya kalian mungkin selama sebulan ini ya mungkin mulai merasakan masalah di elektronik, gadget ya, mobil, motor, masalah travel delay atau masalah kontrak, deal segala macam.
delay ya kan? Terus masalah miskomunikasi yang berlebihan ya, overwhelm, itu ciri-ciri khas Merkuri retrograde energinya. Nah, sampai dia baru akan direct itu tanggal 3 Juni. Tapi kita masih dibayang-bayang ya. Tanggal 3 itu pun kita masih dibayang-bayang ya retrograde sampai 2 minggu berikutnya. Jadi bener-bener balik ke direct tuh energinya kurang lebih pertengahan bulan Juni. Nah, sekarang lihat ya. Dampaknya saat Merkuri retrograde dan di bawah matahari Gemini. Yang mana di Gemini ya, buat Cancer itu ada di rumah ke-12. Di rumah ke-12. Rumah ke-12 itu tentang karma, ending, closure, keyakinan yang membatasi diri kalian sendiri ya. Sleeping patterns ya, kebiasaan-kebiasaan tidur kalian, tentang rahasia-rahasia atau tentang misteri, tentang hal-hal yang sifatnya tersembunyi, tentang hal-hal yang sifatnya spiritual ya. Itu rumah ke-12 semua. Dan matahari ada di Gemini. Dan Merkuri retrograde juga di situ. Nah, retrograde itu kan selalu energinya tentang merevaluasi atau merevisi semua persepsi dan mindset kita sendiri mungkin hal-hal yang kita tidak sadari karena rumah 12 juga tentang alam bawah sadar ya. Yang segala hal yang sifatnya sudah menjadi spontanitas buat kita itu terbentuk karena kebiasaan ya. Yang udah nggak kita sadari udah berdaging buat kita gitu ya. Yang malah jadi batasan-batasan buat kita sendiri gitu. Nah, di situ kalian dengan energi retrograde itu kalian diminta untuk apalagi dengan matahari di situ ya. Matahari itu memberi terang tentang ego-ego kalian sendiri yang mengikat diri kalian sendiri. Tentang keyakinan-keyakinan yang justru yang kalian anggap itu adalah diri kalian sendiri ya. Itu ternyata malah membatasi diri kalian. Itu efek dari Merkuri retrograde buat Cancer. Dan tanggal Mars konjang sama Jupiter. Mars konjang Jupiter. By the way, Mars konjang Jupiter itu di Aries ya. Aries buat Cancer itu ada di job, di karir, reputasi, long term goals, dan relationship kalian dengan yang punya otoritas ya. Aries, di rumahnya Aries itu ada The Lovers. Ini energinya Gemini. Kalian diminta bercermin seperti gambar. Kalian diminta untuk bercermin. Mars dan tindakan-tindakan kalian. Mars itu tentang tindakan gitu. Jupiter itu memberi penegasan akan apapun yang ada di rumah itu ya. Jadi tentang long term goal kalian, tentang karir kalian, reputasi kalian sendiri ya, itu dipertegas sama Jupiter. Dan Mars di situ ingin ngasih tahu apa yang kalian akan lakukan dengan segala berkah yang kalian miliki ya. Jupiter itu planet berkah juga, berkah spiritual. Kalian dikasih, karena ini energi Gemini, di rumah Gemini ada pencerahan ya, tentang karma-karma atau alam bawah sadar kalian atau keyakinan yang membatasi diri kalian itu sendiri yang mungkin kalian coba untuk melihat lagi ya, reputasi yang kalian bangun tuh apa gitu. Long term goals yang kalian lagi rintis tuh apa,
bagaimana karir kalian juga. Kalian diperjelas dengan Merkuri retrograde gitu loh. Mindset dan persepsi kalian sendiri untuk direvaluasi. Iya, dan Merkuri tanggal 22 itu masuk ke ini ya, tanggal 22 masuk ke Taurus. Karena retrograde dia mundur ke Taurus. Oke. Dan di rumahnya Taurus kalian dapat The Hangman di rumah ke-11. Rumah ke-11 itu tentang society, tentang network, tentang pertemanan, persahabatan. Tentang aspirasi kalian terhadap lingkungan sekitar kalian, tentang rasa kemanusiaan, tentang keadilan sosial, tentang harapan-harapan kalian. Kalian dapat The Hangman. Ini energinya Pisces. Ada sesuatu yang gantung, ada pengorbanan di situ. Entah ini ada yang mencoba untuk membeli waktu, mengulur-ulur waktu, ya, sehingga pengorbanan itu jatuhnya lebih panjang, lebih lama. Entah siapa yang dikorbanin, gue nggak tahu. Yang jelas ini ada pengkhianatan, ada pelarian. Kalau energi Pisces ya, sebenarnya energi Pisces ada sesuatu yang harusnya berakhir tapi belum diakhirin gitu loh. Jadi yang gantung dan terseret-seret, jadinya penderitaan ya. Yang sebenarnya karena kita menyeret-nyeret itu mengulur-ulur waktu, nggak ngelarin masalah gitu ya. Dan karena ini energi Pisces, di rumahnya Pisces itu ada The Magician buat kalian di rumah ke-9. Di rumah ke-9 itu tentang travel, segala sesuatu yang sifatnya berjarak, relokasi, tentang tentang foreign, segala sesuatu yang baru, asing, yang tidak familiar ya. Tentang perbedaan budaya, agama, latar belakang, filosofi, tentang higher learning, tentang hukum. Kalian dapat The Magician, energi Merkuri lagi. Kalian ingin menciptakan sesuatu yang baru, kalian ingin merealisasikan sesuatu yang sifatnya beyond. Ini juga rumah ke-9 ini juga tentang bagaimana kalian melampaui batas-batas diri kalian sendiri. Kalian ingin menciptakan sesuatu, merealisasikan sesuatu, dan kalian punya eager ya, kalian punya green, kalian punya kemauan, keinginan yang kuat, keyakinan yang kuat kalau kalian mampu merealisasikan itu. Mulai lagi energinya Merkuri retrograde di sekarang saat itu sih ya, di akhir Mei itu retrograde-nya udah di Taurus ya, di The Hangman ini. Segala sesuatu yang sifatnya gantung, mungkin kerjasama antar teman ya, persahabatan ya, yang nggak jelas mungkin ya, nggak jelas arahnya, nggak jelas, pokoknya gantung banget lah. Kalian yakin dengan sangat gitu loh untuk bisa merealisasikan itu. Tapi masalahnya itu energi Merkuri, dan Merkuri lagi retrograde. Jadi ya mungkin kalian lagi diminta untuk bersabar sih, untuk melihat lagi karma-karma kalian, alam bawah sadar kalian, keyakinan-keyakinan kalian yang membatasi diri kalian sendiri. Karena energinya adalah kalian diminta untuk bercermin akan reputasi, karir, dan long term goals kalian sendiri, dan relationship kalian dengan yang punya otoritas. Oke. Dan tanggal 28 Venus masuk ke Taurus. 28 Venus masuk ke Taurus, dan tanggal 30 New Moon di Gemini. Venus masuk ke Taurus. Energi Venus tentang relationship, tentang harmoni, tentang your value system ya.
yang nggak jelas itu ya. Kalau yang masih gantung itu, kalian diminta untuk lebih untuk ya, karena Merkuri juga lagi retrograde di Taurus ya. Kalian diminta untuk mengevaluasi persepsi dan mindset kalian tentang bagaimana kalian menilai sekitar kalian, teman-teman kalian, lingkungan kalian sendiri, komunitas kalian ya. Tujuan, misi kalian atau visi ke depan kalian, karena North Nodes ada di Taurus, juga Uranus ada di Taurus. Uranus itu planet keunikan diri kita ya. Dan North Nodes itu tentang fokus kita selama 2 tahun ke depan. Uranus itu juga planet pemberontak nih, rebel. Ini selalu menentang tradisi dan status quo. Bagaimana kalian menghadapi atau mengakhiri sesuatu yang memang sudah seharusnya diakhiri. Mungkin karena kalian punya keterikatan dengan alam bawah sadar kalian, dengan karma-karma kalian. Anyway, new moon di Gemini ya. Kalian akan mencoba untuk menyelami alam bawah sadar kalian lagi. Oke, tanggal 3 Merkuri direct di Taurus. Kalian akan mulai menghadapi ini. Network kalian sendiri, lingkungan kalian sendiri, untuk aspirasi kalian sendiri, ya, harapan kalian sendiri. Nah, tanggal 4 Saturn retrograde di Aquarius. Selama ini direct ya di Aquarius. Aquarius buat Cancer itu ada di rumah ke-8. Rumah ke-8 rumah ke-8 itu tentang bagaimana kalian berbagi, tentang hal-hal yang sifatnya milik bersama atau dalam kebersamaan, seperti properti, warisan, finansial, seks, intimacy, bahkan ideologi, kontrol, power ya, mistis, hal-hal yang sifatnya mistis atau tabu. Itu tentang rumah ke-8. Kegelapan itu rumah ke-8. Dan Saturn di situ dari sejak tahun 2020. Dan akan tetap di Aquarius sampai tahun 2023 bulan Maret. Dan kali ini Saturn retrograde. Lagi-lagi retrograde itu tentang merevaluasi. Nah, Saturn itu apa? Itu karma duniawi. Saturn itu segala hal yang sifatnya duniawian, materi, fondasi, institusi, peraturan, ya, kontrol, disiplin, tanggung jawab, dewasa. Itu Saturn. Segala hal yang sifatnya duniawi. Saturn retrograde kalian diminta untuk melihat lagi, merevaluasi semuanya itu ya, yang masih mengikat kalian, karena duniawi itu, karena ini sifatnya, karena bohong itu karma duniawi, sifatnya mengikat, membatasi gitu. Dia retrograde, jadi merevaluasi segala hal yang milik bersama, yang sifatnya mengikat, kebersamaan milik bersama dan sifatnya mengikat. Kalian dapat The Hermit, ini energi Virgo. Kalian diminta untuk lihat ke dalam, mencari jawaban atau pencerahan dari dalam diri kalian sendiri melalui meditasi, introspeksi. Ini energi Virgo by the way. Karena di rumahnya Virgo, di rumah ketiga, rumah Merkuri itu sendiri, di mana rulernya Virgo itu juga ya, kalian dapat the Wheel of Fortune, energi Jupiter. Dan rumah ketiga itu tentang edukasi,
pengalaman, wawasan, pengetahuan yang kita dapatkan dari sejak kita kecil sampai sekarang ya. Higher learning, juga tentang komunikasi ya. Juga tentang kakak, adik, siblings ya. Sudah bagaimana kita berkomunikasi dengan mereka. The Wheel of Fortune itu energi Jupiter. Jupiter itu kebalikannya Saturn. Jupiter itu hal yang sifatnya spiritual dan dia karma spiritual. Dan bagaimana kita melampaui batas-batas kita. Jupiter itu tentang kebebasan itu sendiri, tentang visi. Seperti gambar ya, dia cuman bagian depan roda sepeda, dimana roda itu ya, Jupiter itu juga planet terbesar dan dia juga planet keberuntungan ya. Roda keberuntungan itu kita harus tahu tetap arahnya kemana, kita harus dipedal. Dan Jupiter itu lagi di Aries. Rumah Aries buat kalian itu ada di rumah 10, karir, reputasi, long term goal, visi dan misi. Arahnya kemana? Berdasarkan pengetahuan, edukasi kalian waktu kecil mungkin ya, kalian diminta untuk bercermin energinya Gemini yang mana Merkuri juga rulernya Gemini dan lagi retrograde di Gemini, akan direct di Gemini. Atau ini juga di rumah ketiga itu juga tentang lingkungan masa kecil kalian ya. Jupiter di Aries loh. Kalau kalian bisa menemukan ya, ikatan-ikatan dalam kebersamaan itu sendiri ya, di situ ada karma ya, karma duniawi yang kalian, bagaimana kalian berbagi pun kalian akan bisa melampaui, mendapatkan karma spiritual, berkah spiritualnya ya, yaitu untuk karir dan reputasi kalian sendiri. Kalau kalian bisa berkaca tentang masa lalu kalian sendiri dan mengambil tindakan, lebih tepatnya ya, karena Jupiter di Aries adalah mengambil tindakan, jemput bola. Itu tadi menjelaskan Saturn retrograde di Aquarius. Tanggal 13 Merkuri balik ke Gemini direct. Tanggal 13 itu masih ada di bawah bayang-bayang ya, masih ada di bawah bayang-bayang post shadow retrograde. Oke. Tapi dia udah balik lagi ke Gemini, double energinya, pulang ke rumahnya ya. Pencerahan akan alam bawah sadar kalian dan hal-hal yang sifatnya mengikat, membatasi diri kalian sendiri. Kalian akan dapat pencerahan. Dan tanggal 14 full moon di Sagittarius, bulan purnama di Sagittarius. Bulan purnama itu konotasinya selalu ending ya. Sagittarius buat kalian itu ada di rumah ke-6, kesehatan kalian, kesehari-harian kalian atau rutinitas kalian. Juga bagaimana kalian melayani orang lain, kalian bagaimana kalian berorganisasi. Itu rumah ke-6, dan di rumah ke-6 itu, di rumah Sagittarius itu artinya ada ending ya, bulan purnama. Dan bulan purnama itu energinya bisa sampai 2 minggu, 3 minggu, bahkan sebulan. Kalian dapat the moon, bulan purnama ya, the moon, energi kalian sendiri. Dan di rumah kalian, rumah pertama Cancer, bagaimana kalian merepresentasikan diri kalian ke publik, citra diri kalian sendiri, kalian dapat the High Priestess. Energinya Pisces, energinya Pisces, yang mana di rumahnya Pisces kalian dapat the Magician. Di rumah ke-9 energi Merkuri lagi,
Balik lagi ke Merkuri. Bagaimana kalian mampu melampaui batasan-batasan dari melampaui keyakinan-keyakinan yang membatasi diri kalian sendiri. Baru kalian bisa mewujudkan atau merealisasikan mimpi kalian. Oke. Jadi efeknya adalah ada ending dari kebiasaan-kebiasaan kalian di kesehari-harian. Ya, ada ending nih tentang alam bawah sadar kalian. Oke. Dan untuk tanggal 16 North Nodes konjang Venus di Taurus. Lagi-lagi energi Pisces di rumah 11. Komunitas, network, pertemanan, keadilan sosial, kemanusiaan, harapan-harapan dan aspirasi kalian yang nggak jelas atau gantung atau ada penderitaan di situ, ada pelarian di situ, tempat pelarian. Ini general reading ya, gue ngomong atau itu karena ini general reading, jadi setiap orang berbeda. Lagi itu energi Pisces. Kemampuan kalian dalam keyakinan kalian sendiri dalam merealisasikan apapun aspirasi kalian yang gantung. Tuh, iya, North Node di situ, Venus di situ, Uranus di situ. Aspirasi-aspirasi kalian itu sesuai nggak dengan nilai-nilai kalian sendiri, jati diri kalian? Tanggal 21 Matahari masuk ke Cancer meninggalkan Gemini. High Priestess itu dia netral, ya, energi adalah netral. Dia yang megang di alam sana gitu. Bukan duniawi, spiritual. Dia selalu in between, di antara. Yang spiritual dan material. Dan ini mungkin juga termasuk energi kalian sendiri ya. Kalian mencoba mendalami, mempelajari lebih dalam tentang intuisi kalian sendiri, tentang hal-hal yang sifatnya spiritual, beyond ya. Sesuatu yang sifatnya misteri, yang bukan materi. Baiklah, kalian akan dapat pencerahan sih dengan masuknya matahari ke situ ya. Tanggal 22 Venus masuk Gemini meninggalkan rumah ke-11 kalian, meninggalkan Taurus ya, masuk ke Gemini. Jadi Venus di situ kalian mencoba lebih, kalian akan dapat lebih embrace ya, mengenal, menerima, bahkan menghargai segala hal yang sifatnya tabu, mungkin kegelapan itu sendiri ya. Nilai dari apapun yang buruk itu pun punya nilai.
mulai mulai menghargai hal-hal yang sifatnya gelap atau buruk yang terbuang, tersisihkan dengan Venus di Gemini. Karena Gemini kan di rumah ke-12 ya. Tanggal 28 Neptune retrograde di Pisces. Neptune kalau direct itu agak-agak dreamy banget. Oh, ngawang terus ya, karena dia sifatnya Neptune gitu loh. Dia unconditional. Dia selalu tanpa batas, nggak punya batas. Red color glasses, selalu melihat segala sesuatu dengan kacamata berwarna. Agak grounded gitu loh. Agak nggak ngebumi, terlalu ngawang. Karena dia nggak punya batas. Begitu Neptune retrograde itu kan untuk merevaluasi. Jadi dampaknya itu adalah dia ngebuka, memberi hal-hal yang sifatnya lebih nyata gitu, lebih membumi gitu loh. Mana yang ilusif, mana yang enggak, jangan sampai halu loh gitu loh. Energi Neptune retrograde itu, Neptune kan masih di Pisces ya, artinya di rumahnya sendiri, karena Neptune itu rulernya Pisces gitu. Jadi di rumahnya itu energinya double. Dan Neptune retrograde itu sampai Desember. Jadi proses pencerahan akan mana yang ilusi, mana yang benar-benar visi dan misi kita itu mungkin pencerahan itu ada proses gitu loh ya, nggak langsung saat itu juga kita dapat, enggak. Nah, Neptune di Pisces, yes, di rumah Pisces, di rumah 9 buat Cancer ya, kalian dapat The Magician. Kalian akan dapat pencerahan tentang keyakinan kalian sendiri, akan kesanggupan kalian sendiri atas dasar keyakinan kalian sendiri itu benar-benar akan bisa terwujud atau terrealisasi apa enggak. Karena ada new moon juga tanggal yang sama, ada new moon juga di Cancer. Kalian dipaksa oleh semesta untuk lebih mempelajari alam bawah sadar kalian sendiri, intuisi kalian sendiri, lebih masuk ke dalam diri kalian. Alam bawah sadar, karma kalian sendiri, tentang segala hal yang sifatnya memang tidak terlihat. Spiritual kalian sendiri. Kalian akan memulai itu sih. Bagaimana kalian merepresentasikan diri kalian sendiri ke keluar, ke umum, publik, citra kalian tuh yang kalian bangun tuh seperti apa? Sesuai nggak? Kayak udah under the deck, kalian dapat The Star. The Star itu wish fulfillment. Kalian akan mendapatkan apapun yang kalian inginkan. Mungkin kering banget. Kalian akan mendapatkan harapan-harapan kalian akan terwujud ya dengan energi The Star. Tapi dengan syarat healing dulu. Kalian harus clearing dulu, membersihkan energi-energi kalian dari yang bukan energi kalian. Healing dulu, clearing energi yang bukan kalian. Jadi kalian harus bisa lebih memfilter. Ini keyakinannya siapa? Ini nilai-nilainya siapa? Nilai gua apa nilai orang yang ditanamkan ke gua? Ini keyakinannya siapa? Ini pemahamannya siapa? Dan ini energi Aquarius. Dan tadi lagi-lagi di rumahnya Aquarius ada Saturn retrograde, ya kan?
di rumah ke-8 Cancer. Rumah 8 adalah sifat hal-hal milik bersama atau ini entanglement ya. Saturn itu mengikat, keterikatan, karma duniawi. The Hermit. Meditasi, isolasi, clearing your energy. Oke. Udah segitu aja dengan Lucky Tarot. Satu kartu lagi dari Wisdom of the Oracle ya. Petunjuk dan saran untuk Cancer. Orphan. Kalian merasa sendiri, tersisihkan dari tribu kalian, dari lingkungan kalian. Kalian merasa terasingkan. Dari tribu kalian sendiri. Ya, kalian diminta untuk mengisolasi diri, meditasi, mencari jawaban dari dalam diri kalian sendiri. Saatnya untuk merenung. Tampaknya sih begitu untuk mendapatkan, untuk rilis karma lama dan menciptakan karma baru. Okay. Under the deck, no peace like home. Nggak ada damai seperti di rumah. Oke, udah segitu aja buat Cancer. Semoga resonate dan berguna. Kalau ya jangan lupa untuk like, comment, and share.